Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 Sistem Informasi 2022A akan membahas mengenai Snowflake Cloud Database. Sebelumnya, perkenalkan, saya Andrea Marakanaya dengan NIM 2205 1214018. Saya Erin Limanda Aviana dengan NIM 2205 1214017. Saya Rulta Devi Alfiani dengan NIM 2205 1214022. Untuk pembahasan yang pertama adalah Cloud Database. Pengertian dari Cloud Database adalah layanan basis data yang dihosting dan diakses melalui internet. Basis data ini dikelola oleh penyedia layanan cloud dan tidak lagi memerlukan infrastruktur fisik yang terletak di lokasi pengguna. Data disimpan di pusat data penyedia cloud dan pengguna dapat mengakses, menyimpan, dan mengelola data mereka melalui koneksi internet. Next. Manfaat Cloud Database. Yang pertama, dalam penyimpanan data, Cloud Database memungkinkan penyimpanan data dalam skala besar tanpa memerlukan infrastruktur lokal. Yang kedua, manajemen data, memfasilitasi manajemen data dengan tools yang memudahkan pengelolaan, backup, dan pemulihan data. Yang ketiga, akses fleksibel, pengguna dapat mengakses data dari mana saja selama terhubung ke internet. Yang keempat, skalabilitas, kemampuan untuk meningkatkan atau mengurangi sumber daya sesuai kebutuhan, memungkinkan skala yang fleksibel dalam penyimpanan dan pemrosesan data. Next. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari Cloud Database. Yang pertama ada kelebihan yaitu skalabilitas mudah. Skalabilitas mudah ini maksudnya dapat dengan cepat menyesuaikan kapasitas penyimpanan dan pemrosesan. Yang kedua ada aksesibilitas global, yaitu dapat diakses dari berbagai lokasi dengan koneksi internet. Yang ketiga, ketersediaan tinggi. Layanan cloud biasanya memiliki tingkat ketersediaan yang tinggi dengan dukungan untuk pemulihan bencana. Yang keempat, pembaruan dan pemeliharaan otomatis. Penyedia layanan bertanggung jawab atas pemeliharaan infrastruktur termasuk pembaruan perangkat lunak. Selanjutnya, terdapat kekurangan dari Cloud Database. Yang pertama, ketergantungan pada koneksi internet. Dibutuhkannya koneksi internet yang stabil untuk mengakses data. Yang kedua, kekhawatiran keamanan. Meskipun penyedia cloud biasanya memiliki tingkat keamanan yang tinggi, masih ada kekhawatiran tentang keamanan data saat disimpan di cloud. Yang ketiga, biaya. Biaya penggunaan bisa meningkat seiring dengan penggunaan yang lebih banyak dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir, keterbatasan kontrol. Pengguna mungkin memiliki keterbatasan dalam kontrol langsung terhadap infrastruktur yang digunakan. Next. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai Snowflake Cloud Database. Pengertian dari Snowflake adalah platform data cloud yang digunakan untuk menyimpan dan menganalisis data secara besar-besaran. Ini adalah sistem manajemen data terkelola yang memungkinkan perusahaan untuk menyimpan, mengelola, dan menganalisis data mereka dengan skalabilitas tinggi. Next. Selanjutnya ada cara kerja Snowflake Cloud Database. Snowflake Cloud Database bekerja dengan konsep arsitektur yang terpisah secara menyeluruh, memisahkan storage, compute, dan service. Data disimpan secara independen dari proses komputasi, memungkinkan skala yang fleksibel tanpa terganggu oleh penyimpanan. Ketika query dieksekusi, mesin komputasi secara dinamis diatur untuk memproses data tanpa ketergantungan pada lokasi penyimpanan. Arsitektur ini memungkinkan pengguna untuk mengelola sumber daya secara terpisah, menyesuaikan sumber daya komputasi sesuai beban kerja, dan hanya membayar untuk sumber daya yang digunakan. Selain itu, Snowflake menyediakan keamanan tingkat tinggi dengan enkripsi otomatis
dan manajemen kunci yang canggih serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi keamanan data. Pendekatan ini memberikan platform yang elastis, skalabel, aman, dan hemat biaya untuk menyimpan, mengelola, dan menganalisis data dalam skala besar. Next. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari Snowflake Cloud Database. Yang pertama, kelebihannya, Snowflake Cloud Database memiliki arsitektur yang terpisah, memisahkan antara storage, compute, dan service yang memungkinkan pengguna untuk mengelola sumber daya secara independen. Yang kedua ada elastis dan skalabilitas. Pengguna dapat menyesuaikan sumber daya sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga ada kemudahan pengguna. Snowflake Cloud Database mudah dalam penggunaannya karena memiliki antarmuka yang ramah pengguna. Yang keempat ada kinerja tinggi. Snowflake Cloud Database mampu untuk mengelola dan menganalisis data dalam skala besar dengan cepat. Yang terakhir ada keamanan yang kuat. Memiliki lapisan keamanan yang tinggi dengan enkripsi otomatis, manajemen kunci yang canggih, dan kebijakan akses yang dapat disesuaikan. Lalu untuk kekurangan, yang pertama ada biaya. Biaya penggunaan dapat meningkat pada saat skala penggunaan meningkat jika tidak dikelola dengan hati-hati. Yang ketiga, ada ketergantungan pada koneksi internet. Kinerjanya sangat bergantung pada koneksi internet yang stabil. Gangguan pada koneksi dapat mempengaruhi kinerja. Yang terakhir, ada kustomisasi yang terbatas. Memiliki beberapa batasan dalam kustomisasi yang lebih dalam atau kontrol tingkat rendah pada infrastruktur jika dibandingkan dengan sistem database lokal. Next. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Retool. Jadi Retool ini adalah platform pengembangan yang memungkinkan pengguna untuk dengan cepat membuka antarmuka pengguna atau UI untuk berbagai aplikasi bisnis tanpa perlu menulis kode dari awal. Ini memungkinkan pengguna yang tidak memiliki latar belakang teknis yang mendalam untuk membuat alat, dashboard, atau antarmuka khusus dengan menggunakan antarmuka grafis yang intuitif. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan dari Retool. Yang pertama, untuk kelebihannya, kemudahan dalam penggunaan, yang dimana pengguna dapat membuat UI dengan cepat tanpa perlu keterampilan pemrograman yang mendalam. Lalu yang kedua, integrasi yang luas, yaitu memiliki banyak koneksi dan integrasi siap pakai dengan berbagai layanan dan API yang umum digunakan. Lalu yang ketiga ada fleksibilitas, ini memungkinkan pengguna untuk membuat alat yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis mereka. Lalu yang terakhir, peningkatan efisiensi, yang dimana mempercepat pengembangan alat dan prototipe tanpa perlu menunggu kode yang ditulis dari awal. Lalu untuk kekurangannya yang pertama, jadi meskipun Retool memiliki banyak fungsionalitas, kadang-kadang kustomisasinya yang mendalam memerlukan akses ke kode. Lalu yang kedua, ketergantungan pada integrasi dan koneksi bisa menjadi risiko jika ada perubahan atau masalah dengan layanan yang digunakan. Lalu yang terakhir ada biaya. Untuk biaya penggunaan yang lebih luas atau kebutuhan yang lebih besar, biaya penggunaan Retool mungkin menjadi pertimbangan. Selanjutnya, untuk implementasi dalam Cloud Database Snowflake, di sini kami memilih database Apotek yang dimana memiliki 4 tabel. Yang pertama ada produk, lalu pelanggan, transaksi, dan detail transaksi. Di sini ada query dari produk, query pelanggan, query tabel transaksi, dan query detail transaksi. Di sini kami untuk memasukkan datanya menggunakan query juga.
Untuk skemanya di sini ada datanya di sini. Tiap tabel ada data previewnya. Di tabel produk terdiri dari field ID produk, nama produk, harga, stok, dan deskripsi produk. Lalu untuk pelanggan berisi ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, dan nomor telepon. Untuk transaksi terdiri dari ID transaksi, ID pelanggan, tanggal transaksi, dan total harga. Lalu untuk total transaksi, ini terdiri dari field ID transaksi, ID produk, nama produk, dan jumlah produk. Selanjutnya, untuk GUI aplikasinya, kami menggunakan Retool, yang dimana dikonekkan dengan cloud database Snowflake. Setelah dikoneksikan dengan Snowflake, untuk database-nya sudah dikoneksikan. Di sini ada tampilan tabel produk, transaksi, pelanggan, dan detail transaksi. Untuk operasi read, itu menggunakan search bar. Di setiap tabelnya ada. Lalu untuk operasi create itu di sini ditambah produk. Kita bisa menambahkan produk atau menambahkan transaksi pelanggan. Lalu untuk operasi update, kita bisa klik tombol update di sini, sama seperti nama produk tadi. Di sini bisa langsung memasukkan data setelah mengklik salah satu, misalnya ID produk sini, langsung mengubah dan mengisikannya dan update. Kalau untuk operasi delete di sini, di bagian tabelnya, di setiap datanya di sini ada icon delete. Ini bisa langsung menghapus datanya. Kita coba untuk operasi read. Operasi read-nya sudah berhasil sesuai dengan yang dicari. Lalu kita coba untuk menambahkan produk. Kita coba untuk tambah. Produk yang ditambahkan sudah masuk ke dalam tabel. Lalu untuk operasi update-nya kita coba mengubah ID produk paracetamol. Kita ubah menjadi 9901. Lalu klik update. Kita tunggu ada notifikasi berhasil. Setelah itu kita coba refresh tabelnya. Nah, ID produk paracetamol berhasil diubah. Lalu untuk operasi delete, kita coba langsung aja klik icon delete di sini sampai menunggu notifikasinya.
Nah, di sini kita bisa langsung refresh. Nah, data yang kita delete tadi sudah terhapus. Jadi untuk setiap tabel sudah ada operasi create, update, read, dan delete. Untuk langkah-langkahnya sama seperti yang sudah dicontohkan di awal tadi. Untuk read ada dari button tambah transaksi. Untuk read bisa dari search bar yang ada di atas tabel. Untuk update di button update transaksi, dan untuk delete ada di icon delete yang terdapat di pojok kanan setiap row tabel. Mungkin sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.